Selamat pagi, Bapak dan Ibu, peserta Diklat Kepemimpinan Pengawas yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Albertus Nugraha Nugraha, calon widya suara Dusikal Kemenristek BRIN. Pertama-tama, saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat bertemu dan berhadapan dengan Bapak, Ibu, orang-orang hebat. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Bapak dan Ibu peserta Diklat Kepemimpinan Pengawas yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan awal terkait mata pelatihan Bela Negara Kepemimpinan Pancasila. Mata pelatihan ini kita tempuh selama 18 jam pertemuan atau setara dengan 810 menit yang akan kita laksanakan selama 2 hari ke depan. Latar belakang mata pelatihan ini dibutuhkan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas adalah dalam sebuah kepemimpinan, modal utama yang harus dimiliki oleh setiap sumber daya organisasi adalah kualitas dan kapasitas diri sebagai pemimpin. Seiring berjalan waktu, regenerasi pasti diperlukan agar suatu organisasi dapat terus eksis dan mengimbangi dinamika perubahan. Saat itulah personel yang datang belakangan akan menerima tongkat estafet pengelolaan organisasi dari mereka yang telah menjelang masa purna tugas. Untuk memiliki kualitas dan kapasitas diri yang baik, perlu dilakukan penguatan diri melalui upgrade diri di dalam pelatihan kepemimpinan baik di level pengawas maupun administrator. Tanpa keahlian dan kapasitas yang memadai, terlebih lagi ketika etika dan integritas dikesampingkan, maka kepemimpinan akan menjadi media pembibitan ambisi serta keahlian politik organisasi semata. Sebaliknya, segenap keahlian dan keterampilan tersebut diharapkan mencukupi bekal dan fokus dari setiap ASN dalam upaya mewujudkan etika dan integritas mereka dalam pelayanan publik sebagai wujud bela negara. Jadi, marilah kita mulai untuk mengupgrade diri sendiri melalui penguatan nilai-nilai bela negara, kepemimpinan Pancasila melalui pelatihan kepemimpinan pengawas selama 2 hari ini. Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya hormati, ada 5 dasar hukum di kegiatan pelatihan ini, meliputi Selanjutnya saya akan menyampaikan agenda pembelajaran kita. Agenda pembelajaran kita adalah Bela Negara Kepemimpinan Pancasila yang terdiri dari 2 mata pelatihan, yaitu agenda yang pertama, Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila. Agenda yang kedua, Bela Negara Kepemimpinan Pancasila. Terdapat 5 materi pokok dalam mata pelatihan ini, yaitu materi pokok Bela Negara Kepemimpinan Pancasila. Yang pertama, persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Yang kedua, preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Yang ketiga, aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Yang keempat, penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Meta plan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Berikutnya saya sampaikan deskripsi mata pelatihan Bela Negara Kepemimpinan Pancasila. Adapun tujuan belajar mata pelatihan ini adalah tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menganalisis persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan
dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik. Indikator hasil belajar mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan mampu: yang pertama, menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif kawasan Nusantara dan kearifan lokal. Yang kedua, menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Yang ketiga, menganalisis aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Yang keempat, penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Bapak Ibu peserta pelatihan yang luar biasa, dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran kepemimpinan pengawas ini, saya akan mengemasnya dalam pendekatan pembelajaran orang dewasa yang kita kenal dengan pendekatan andragogi dan experiential learning, yang tentunya akan dikuatkan dengan ragam metode yang bervariasi dan tentunya menarik sekaligus menyenangkan. Ragam metode pembelajaran yang dimaksud adalah: metode pembelajaran yang pertama, ceramah interaktif. Yang kedua, curah pendapat atau brainstorming. Yang ketiga, diskusi. Yang keempat, penayangan film pendek atau video. Yang kelima, presentasi. Yang keenam, simulasi. Yang ketujuh, studi kasus. Yang kedelapan, window shopping. Yang kesembilan, game simbol sila. Yang kesepuluh, role playing dalam penguatan nilai-nilai negara. Yang 11, membuat mind mapping terkait manajemen perubahan berbasis nilai-nilai dasar bela negara dalam bentuk ide aksi perubahan dalam pelayanan publik. Yang terakhir, mereview hasil tayangan film pendek melalui kegiatan 3M, mencermati, mencatat, mendiskusikan dengan menggunakan prinsip 5W1H. Selanjutnya saya akan uraikan desain pembelajaran yang pertama, yaitu desain pembelajaran yang pertama, yaitu pemaparan pengantar materi pokok bela negara kepemimpinan Pancasila. Kemudian penayangan film pendek atau video bertemakan bela negara kepemimpinan Pancasila. Selanjutnya diskusi dalam masing-masing kelompok untuk mereview hasil tayangan film pendek melalui kegiatan 3M. Kemudian mempresentasikan hasil review tayangan film pendek. Untuk desain pembelajaran yang kedua, kita akan melakukan tahapan sebagai berikut. Desain pembelajaran yang kedua, peserta dalam masing-masing kelompok ditugaskan untuk membuat instrumen survei mini terkait materi preferensi publik dan aspirasi publik. Kemudian melalui metode window shopping, peserta berbagi pendapat tentang instrumen survei mini yang dibuat terkait materi preferensi publik dan aspirasi publik. Yang terakhir, memberikan reward atau penghargaan bagi kelompok yang telah dapat tepat waktu dalam menyusun instrumen survei mini. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Baiklah, berikutnya saya akan sampaikan desain pembelajaran ketiga dan keempat, di mana Bapak dan Ibu akan melakukan permainan atau games terkait dengan simbol sila-sila Pancasila dan role playing terkait penguatan nilai-nilai bela negara. Desain pembelajaran yang ketiga dan keempat, peserta dalam kelompok melakukan games simbol sila yang bertemakan sila-sila dalam Pancasila. Peserta dibagi dalam 5 kelompok dan memilih salah satu sila dari Pancasila. Kelompok untuk membuat simbol sila menggunakan batangan spidol. Peserta saling mendeskripsikan simbol itu ke kelompok yang lain. Yang terakhir, peserta dalam kelompok melakukan role playing dan memilih salah satu nilai-nilai bela negara. Membuat deskripsi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara. Membuat yel-yel bertemakan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara. Memilih lagu dan menyanyikan lagu nasional bertemakan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara.
membuat pantun bertemakan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara, membuat naskah orasi yang bertemakan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara, dan yang terakhir, penampilan dan presentasi hasil kreasi kelompok berupa deskripsi, yel-yel, lagu nasional, pantun, dan naskah orasi bertemakan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara. Selanjutnya, saya akan menyampaikan desain pembelajaran kelima. Dalam pembelajaran desain yang kelima ini, atau yang terakhir, desain pembelajaran yang kelima, peserta dalam kelompok ditugaskan membuat mind mapping manajemen perubahan berbasis nilai-nilai dasar bela negara dalam bentuk ide aksi perubahan dalam pelayanan publik. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil mind mapping di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan dan masukan. Memberikan reward penghargaan bagi kelompok yang telah tampil dengan sangat baik. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang saya hormati, demikianlah penjelasan awal dari mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila saya sampaikan. Dengan harapan Bapak dan Ibu termotivasi untuk menjalani pelatihan ini, dan akan lebih penting lagi, Bapak Ibu bisa menginternalisasikan nilai-nilai dalam pelatihan ini untuk mewujudkan tercapainya kualitas diri dan kapasitas kepemimpinan yang nantinya akan menjadi model Bapak Ibu dalam bekerja. Akhir kata, saya Albertus Nucaya Nugraha mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terakhir saya ucapkan salam bela negara. Indonesia